Di bagian kedua ini kita akan bicara tentang konsep pemasaran. Pemasaran dimulai dengan konsep yang disebut konsep produksi. Ini adalah konsep atau pendekatan pemasar yang percaya bahwa konsumen akan menyukai semua produk yang tersedia. Maka semua produk ataupun jasa yang kita punya pasti akan dibeli oleh konsumen. Ini adalah konsep dari konsep produksi. Konsep ini digunakan pada masa lalu. Salah satu contohnya adalah ketika Henry Ford pertama kali memproduksi mobil secara massal. Nah, ketika Henry Ford memproduksi mobil secara massal pada masa lalu, mereka hanya menyediakan satu model yang disebut T model atau model T dengan warna semua sama, hitam. Jadi tidak seperti sekarang di mana Anda bisa memilih warna, memilih model. Pada masa lalu Anda hanya disediakan satu model, satu warna. Produk ini meskipun cuma satu model, satu warna, pembelinya banyak. Henry Ford menggunakan konsep produksi. Mengapa konsep ini pada masa lalu bisa digunakan? Konsep ini digunakan atau hanya bisa diaplikasikan pada kondisi jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Apakah konsep ini masih bisa dipakai pada masa sekarang? Bisa. Dengan kondisi kita kembali lagi ke situasi tadi, permintaan lebih besar daripada penawaran. Di masa depan kita diprediksi bahwa kita akan kekurangan makanan karena jumlah penduduk terus bertambah, namun jumlah tanaman dan jumlah makanan tidak bertambah secepat jumlah pertumbuhan penduduk. Di masa depan mungkin kita akan mengalami konsep produksi untuk produk makanan. Kenapa? Karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Pada masa beberapa tahun yang lalu kita pernah berpikir bahwa di masa depan energi akan menjadi kebutuhan utama. Ketika energi yang didatangkan dari sumber daya terbatas sudah habis, maka kita tidak punya lagi sumber energi. Sehingga ketika itu minyak, batu bara, dan segala sesuatunya menjadi terbatas, sehingga pada masa yang akan datang diprediksikan bahwa konsumen akan bersedia membeli energi dengan harga berapapun. Konsep yang kedua, konsep produk. Pada konsep produk di mana pemasar percaya bahwa konsumen akan menyukai produk yang ditawarkan apabila produk tersebut memiliki kualitas terbaik, kinerja terbaik, fitur yang paling lengkap. Pemasar yang mempercayai atau memegang konsep ini akan berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang paling superior dibandingkan dengan pesaingnya. Salah satu contoh, Motorola. Motorola adalah perusahaan yang pertama kali menciptakan mobile phone atau handphone atau telepon genggam. Mereka menciptakan mobile phone pertama kali dengan ukuran yang sangat besar, kemudian mereka terus berevolusi. Mereka percaya bahwa konsumen akan membeli produk dengan kualitas terbaik. Namun konsep ini mempunyai kelemahan, di mana pemasar dan produsen fokus hanya kepada produk dan bukan fokus kepada keinginan konsumen. Dari Motorola, contoh yang kita ambil tadi, sebagai penggagas telepon genggam pertama di dunia. Sekarang apakah dari Anda masih menggunakan Motorola? Motorola fokus memperbaiki produknya, sehingga pada satu titik akhirnya mereka melupakan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada masa lalu, posisi Motorola kemudian di take over oleh Nokia. Kemudian Nokia mulai kehilangan pasar ketika muncul Apple dengan mobile phone-nya. Jadi jangan lupa, meskipun konsep ini adalah konsep yang menarik, jangan lupa keinginan dan kebutuhan konsumen sebagai dasar dari proses pemasaran. Nah, konsep berikutnya disebut konsep penjualan. Konsep pemasaran berevolusi dari produk, produksi, sekarang konsep penjualan. Konsep penjualan adalah konsep di mana pemasar ataupun produsen percaya bahwa konsumen tidak akan membeli barang dan jasa yang kita tawarkan dengan jumlah yang cukup banyak apabila kita tidak melakukan usaha promosi dan penjualan besar-besaran. Banyak perusahaan dan pemasar yang menggunakan konsep ini pada masa sekarang. Kenapa? Karena konsep penjualan berlaku apabila situasinya berkebalikan dengan konsep produk, yaitu di mana penawaran lebih besar daripada permintaan. Jumlah merek barang yang tersedia di pasar sangat banyak. Konsumen mendapatkan sekian juta pilihan, sehingga pemasar atau produsen harus berlomba-lomba melakukan upaya pemasaran, baik promosi maupun distribusi yang massal, supaya produknya menarik perhatian konsumen. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan konsep penjualan adalah Coca-Cola. Anda tidak akan membeli cukup banyak
minuman bersoda apabila minuman bersoda ini tidak melakukan pemasaran promosi secara gencar, apabila produknya sulit ditemukan di pasaran. Apabila Anda tidak bisa menemukan Coca-Cola di salah satu minimarket, Anda akan dengan mudah berpindah merek. Dari konsep penjualan kita berevolusi ke konsep berikutnya, yaitu konsep pemasaran. Nah, apa bedanya konsep penjualan dan konsep pemasaran? Ketika kita berbicara konsep pemasaran, kita berbicara lebih dari sekedar menjual. Karena di sini adalah konsep di mana perusahaan percaya bahwa untuk mendapatkan tujuannya, semua tujuan perusahaan pada dasarnya sama, profit. Untuk mendapatkan tujuannya, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan memuaskan konsumen lebih baik daripada pesaing. Nah, ini yang sebetulnya kita pelajari pada mata kuliah ini. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa pemasaran sama dengan penjualan, sebetulnya tidak. Anda melihat perbedaan konsep penjualan dan pemasaran di sini. Kita coba lihat bedanya dulu pada slide berikut. Kita lihat pada titik awal. Ketika kita bicara konsep penjualan, titik awalnya selalu berkaitan dengan apa yang kita punya, apa yang bisa kita produksi. Titik awalnya berasal dari pabrik. Sementara pada konsep pemasaran, titik awalnya selalu dari pasar. Masih ingat tadi pasar? Pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial. Sehingga titik awal pemasaran selalu dari konsumen. Dari beda titik awal, kemudian kita lihat fokusnya. Fokus pada penjualan adalah produk yang sudah ada. Kita bisa produksi apa, kita punya barang apa, kemudian kita buat promosi yang besar, kita pakai saluran distribusi yang massal, kemudian pada akhirnya kita berharap bahwa kita mendapatkan laba lewat volume penjualan. Sementara pada konsep pemasaran kita mulai dari pasar, kita mulai dari konsumen, apa sih yang mereka inginkan. Kemudian setelah itu kita buat program pemasaran yang terintegrasi. Dari situ kita berharap laba karena konsumen happy atau bahagia dan puas dengan barang yang kita sediakan. Dari konsep pemasaran, apakah konsep pemasaran berhenti berevolusi di situ? Tidak. Kita punya konsep pemasaran yang baru. Dari konsep pemasaran kita berevolusi menjadi konsep pemasaran berwawasan sosial. Apa beda konsep pemasaran dan konsep pemasaran berwawasan sosial? Anda lihat segitiga yang ada pada slide. Ketika Anda lihat slide ini, Anda akan melihat 3 poin utama pada konsep pemasaran berwawasan sosial, yaitu konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Apabila kita tadi berbicara tentang konsep pemasaran saja, kita hanya berbicara tentang 2 poin utama, yaitu perusahaan dan konsumen. Kita mendapatkan laba dengan membuat konsumen puas. Tetapi ketika kita bicara konsep pemasaran berwawasan sosial, perusahaan mendapatkan laba dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ada 3 poin utama di sini. Apakah konsep ini sudah mulai digunakan oleh banyak perusahaan? Sudah. Beberapa perusahaan menggunakan konsep ini. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah Starbucks. Apa kaitannya Starbucks dengan konsep pemasaran berwawasan sosial? Perusahaan ini mendapatkan laba dari membuat Anda ingin nongkrong di Starbucks, menikmati kopinya, menikmati fasilitas wifi-nya, menikmati sofanya, menikmati atmosfer dari tokonya. Apakah Anda bahagia? Yes. Banyak orang bekerja suka nongkrong di coffee shop karena mereka mendapatkan fasilitas, bukan hanya sekedar kopi. Jadi konsep pemasarannya terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan unsur masyarakat? Dari Starbucks, mereka mendapatkan laba bukan hanya karena membuat kita bahagia bekerja di Starbucks atau nongkrong di Starbucks, tetapi mereka juga mensejahterakan masyarakat karena mereka mendapatkan atau membeli biji kopi langsung dari komunitas petani kopi. Sehingga komunitas petani kopi dengan tidak melewati tengkulak dan sebagainya, mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi dari Starbucks. Bagaimana dari konsep ini? Dari 3 pihak mereka bahagia. Perusahaan mendapatkan laba, kita sebagai konsumen Starbucks bahagia karena fasilitas dan kopinya. Petani kopi bahagia karena mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada mereka menjual kopi kepada tengkulak. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga dari pemasaran, yaitu proses merencanakan program pemasaran terintegrasi. Nah, di sini Anda akan melihat ketika kita ada di proses ketiga, kita akan bicara tentang 4P atau bauran pemasaran. Produk, price, place, dan promotion. Nah, ini adalah konsep yang paling terkenal dari pemasaran. Sehingga banyak orang yang
mikirkan bahwa pemasaran itu adalah 4P. Padahal tidak, ini hanyalah salah satu bagian dari proses pemasaran. Yang jelas di sini kita bicara produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar, tempat adalah bagaimana cara kita menjual atau menyediakan produk kepada pasar, berapa harga yang akan kita tawarkan, dan kemudian bagaimana cara kita mempromosikan. Sederhananya begitu.